Baik, anak-anak sudah mulai bertambah banyak, sudah 20 orang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi suara Bu wabarakatuh. Rahma kurang jelas? Sudah jelas. Yuk, sebelum mulai kita berdoa dulu. Ketua kelas ada? Ada Bu. Gimana? Tidak biasa mimpin Pak Adi. Loh, ya apa sih Jovian? Ayo, sudah dalam hati nggak Mulai, apa-apa. Mas. Jovian dipimpin ya. Lupa, Bu. First, Sebelum pelajaran, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. sepertinya kalian agak nervous, agak tegang. Yang lain pun mungkin juga sama nanti pada waktu diskusi. Ayo sekarang gini aja, kita relax ya. Praktekkan, nyalakan semua kamera. Ya, Bu. Ya Bu. Nyalakan semua kamera. Kita latihan pernafasan ya. Kita santai tapi serius ya. Usahakan tertawanya juga dikurangi. Ini betul-betul diterapkan. Nanti kalau misalkan satu saat kalian nervous, tegang dan sebagainya, terapkan cara ini ya. Ambil nafas lewat hidung pelan, tarik dengan dalam-dalam. Boleh sambil merem, menghayati. Rasakan masuknya lewat hidung. Kemudian hembuskan perlahan. Terus bilang dalam diri bahwa saya bisa. Yang kan Anda akan grogi lagi. Yuk. Sudah dipraktekkan? Tarik nafas. Hembuskan. 1, 2, 3. Saya bisa. Ayo, tarik nafas lagi. Hembuskan. 1, 2, 3. Saya bisa. Oke, ada delay ya karena koneksi internet, nggak apa-apa. Pelajaran kali ini tujuannya adalah kalian dapat menganalisis teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kemudian menganalisis perilaku hemat energi, menyajikan hasil diskusi kelompok, menyajikan ide perilaku hemat energi, dan ada tugas mandiri. Nah, kemudian dengan yang berkenaan dengan apa sih kalian pahami sebelum belajar materi hari ini, coba sih saya tanya, apa sih itu teknologi ramah lingkungan? Ini harus dikuasai sebelum kita melanjutkan materi. Ada yang bisa jawab? Boleh tulis di chat, boleh raise hand. Apa sih itu teknologi ramah lingkungan menurut kalian? Boleh raise hand, boleh nulis di kolom chat. Sudah tahu caranya kan? Ada yang mau coba menjawab? Teknologi yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Oke. Contohnya apa nak yang ramah lingkungan yang kalian tahu sehari-hari? Ada yang menambahkan yang lain? Contohnya mungkin apa yang kalian tahu sebelum kita bahas. Saya ingin menggali kemampuan awal kalian dulu. Cahaya matahari. Cahaya matahari, oke. Baik, anak-anak, Bu Rahma presentasi ini sudah bisa. Sudah kelihatan anak-anak gambar apa? Asap dari base, oke. Sekarang saya ganti ke gambar satunya. Nah, ini mobil tenaga surya. Yang bawah ini gambaran dari mobil apa yang bawah ini? Panel surya, tenaga surya. Yang atas mobil biasa. Yang tampak, yang kelihatan mengganggu kalian apa yang di sini? Polusi udara, oke. Kalau gambar ini terlalu terang, sementara di jendela, berarti kondisinya pada waktu apa ini? Apakah dia malam kondisinya kira-kira? Enggak, oke. Saya hentikan dulu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke kalian tentang perasaan kalian. Ini pelajaran kok tanya perasaan? Ya, enggak apa-apa. Perasaan kalian melihat gambar tersebut. Saya tidak nyangka pertanyaannya jadi ada dua tugas kalian yang sekarang. Perasaan yang kalian rasakan saat melihat gambar mobil tenaga surya, gambar bis yang berasap hitam, kemudian gambar rumah yang nyalanya sangat terang, padahal di jendela sudah tampak sekali itu kondisinya lagi terang ya, bisa siang hari. Apa yang kalian rasakan? Kalau
melihat gambar yang banyak polusi udaranya rasanya tidak senang sih. Saya nggak senang. Oke. Kurang nyaman Bu melihatnya. Kurang nyaman. Ya, Septian bilang kurang nyaman. Septian? Zahra? Risih. Risih. Oke, nggak apa-apa. Nanti semuanya wajib menjawab ya. Wajib Iya, Bu. menjawabnya mungkin saya kirimkan linknya di Google Form nanti setelah pembelajaran selesai. Jadi apa yang kalian rasakan tulis saja dulu di kertas. Nanti tinggal salin di Google Form. Karena kalau sekarang saya tanyakan semua mungkin waktunya nggak nutup. Berikutnya, diingat-ingat gambar yang tadi. Buat pertanyaan dari gambar-gambar tersebut, apa yang kira-kira perlu dibahas atau apa yang timbul di benak kalian melihat gambar tersebut? Pertanyaannya, bukan perasaannya. Kalau tadi kan tentang perasaan kalian. Sekarang buatlah pertanyaan yang kritis tentang gambar tersebut. Bu, kalau semisal mobil surya itu kan pakai kan sinar matahari. Nah, Iya, terus kalau oke. hujan gimana, Bu? Kalau keluar asap, asapnya itu kan mengganggu, Bu. Ya. Itu asapnya itu dari bahan bakarnya atau dari mesinnya, Bu? Kalian sudah dapat kiriman materi di grup PA. Bisa kalian pelajari sendiri. Itu ada suaranya. Jadi bagi yang tidak suka membaca, yang lebih suka ke suara, ke auditori, kalian bisa menggunakan suara yang ada di situ. Tapi bagi yang suka visual, melihat tulisan di situ, kalian bisa membaca PPT saya. Bagi yang suka gerak, yang kinestetik, itu kan materi sudah saya kirimkan sebelumnya. Kamu bisa print, kamu tempel-tempel dimanapun di dalam rumah, lalu belajarnya sambil lihat, sambil jalan. Kira-kira ada yang seperti itu? Kadang ada anak yang belajar lewat HP, tapi sambil jalan. Dan seperti itu? Sofian, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Asap, Bu. Sofian. Asap sama Septian? Sofian, Bu. Oh, Jovian. Asap, Bu. Ya. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Contohnya apa? Sekarang barulah saya kirim kalian ke grup. Saya berikan linknya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing 6 orang. Ada yang 7 orang. Silahkan. Itu di chat dilihat. Sudah ada kan itu link untuk kelompok masing-masing? Sudah. Beri waktu. Halo, saya beri waktu 5 menit cukup? Kalah, wifi tetangga di sekitarmu. Di sini ada yang mau nulis jadi notulen. Jadi file atau Kamu kertas? rugi. Kertas dulu ya. Enggak ada suara. Jawabannya loh. Nah ya, Bu, kok jadi file apa ngumpul kertas? Lunak metu. Nah, kertas di foto gak apa-apa lah. Kan dipilih antara file sama. Siapa presentasi ini bebas mau menggunakan aplikasi apapun, mau kalian bacakan, mau kalian foto, kalian tampilkan, mau kalian dalam bentuk video, terserah kreativitas kalian masing-masing. Oh, menjelaskan jawabannya. Ya, betul. Tidak apa-apa di kertas, silahkan. Terus jawabannya tadi kan ditulis terus berupa foto itu gak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa. Nah, Jadi yang membacakan siapa ini? Nadia? saya. Iya. Oke. Yang share screen? Daviano. Oke, nak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila absen 10 dari kelompok 4 akan membacakan hasil lembar tugas yang sudah didiskusikan. Pembangkit listrik tenaga air, karena menghasilkan listrik dengan harga yang murah dan berkualitas, tidak mengurangi sumber daya alam, dan buatan memperluas lapangan pekerjaan. 2 sel surya karena membantu mengurangi pemanasan global dan menghemat ketergantungan kepada listrik berbahan batu bara. Saya Bu mau Luna bertanya. mau bertanya, Bu. Ya, Mas Zaluna ya. Ya, tadi kan disebutkan menggunakan energi secukupnya. Itu energi apa saja? Kalau bisa yang menjawab gantian ya, yang ada share screen, ada yang presentasi, mungkin anggota kelompok yang lain bisa menjawab. Jadi, ya, para Disa. Coba menjawab. Oke, silahkan. Energi yang dihemat misalnya energi listrik.
Baik, anak-anak, saya pikir sudah jelas dan saya anggap kalian juga sudah paham, jawaban kalian sudah sesuai dengan teori-teori yang ada. Nah, berikutnya yang lebih gampang. Nanti gini, jawaban kalian itu saya siapkan link untuk dikirim ke Google Form. Jadi setiap anak wajib mengirimkan jawabannya, meskipun itu hasil kelompok ya. Jadi semuanya wajib mengirim. Link Google Form-nya saya kirim di grup Google Classroom atau mungkin di WA. Membuat jurnal diri tentang perilaku hemat energi. Kalian lihat chat di Google Meet. Linknya sudah saya kirim. Kalian isi sekarang. Sebentar kok. Saya bukakan ya formnya. Perhatikan presentasinya Bu Rahma. Kalian boleh langsung jawab. Jadi nanti semuanya mengisi. Tapi beberapa anak mungkin bisa menyebutkan secara lisan. Coba bersama-sama dijawab. Nanti kalian isi sendiri-sendiri tapi. Jika jarak rumah kamu tidak sampai 5 menit ke sekolah, apakah kamu lebih senang berjalan kaki? Ya. Iya. Sip. Lanjut. Nanti kalian isi diisi di Google Form-nya ya. Apakah Iya, kamu Bu. akan mematikan lampu kamar jika kamar tersebut sedang tidak digunakan lagi dengan kesadaran penuh? Ya. Ya. Oke, ya. Setelah mempelajari materi ini, apakah kalian termotivasi untuk belajar lebih giat agar dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan? Jujur loh ini. Ya. Sangat termotivasi. Ya. Kemudian barusan ya. Ya. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi? Rasa Senang sedikit masih pintar. ada energi yang Menyenangkan. terbaru sehingga Sedikit tidak mengerti Satu satu ya, ada yang menyenangkan. Barusan saya dengar, ada yang artinya merasa senang, kemudian ada yang barusan apa yang agak double tadi suaranya? merasa lega. Ya, dan nanti Iya, kamu Bu, isi soalnya Google kan Form. masih ada energi yang terbaru sehingga tidak perlu khawatir kehabisan. Oh ya, karena tahu energi yang dapat diperbarui, jadi tidak khawatir lagi kehabisan energi. Ya, apakah perasaan kamu berubah sekarang lebih baik? Ya. Ya, Iya. kok lemas? Bagian mana yang paling menarik dari menurut kalian? Materi kah, kuisnya, diskusi, waktu menghela nafas? Diskusi. Menghela nafas? Diskusi. Oke, diskusinya kenapa kok kalian suka? Soalnya bisa Kemudian, Bu. kasih dengan teman lagi, Bu. Bisa Diskusi, ketemu teman lagi. ngobrol-ngobrol. Tidak canggung, Bu, intinya. Tidak canggung, grup kecil ya. Apa langkah berikutnya? Apakah kalian akan menerapkan? Ya, menerapkan. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Mulai mempraktekkan hal-hal yang sudah dipelajari sehingga manfaatnya bisa dirasakan di masa mendatang. Begitu, Bu. Agar Mungkin. hasil belajarmu, sudah ya, tantangan hambatan yang masih ditemui apa dalam materi ini? Kalian merasa, Bu, saya masih kesulitan di sini, misalkan. Kalian sebutkan saja. Mungkin kesulitan mempraktekkan, Bu. Kesulitan praktek kan? Materinya Lupa materi. paham. Oh, masalah teorinya ya. Oke, enggak apa-apa. Semakin sering kalian baca, akan semakin kita ambil kesimpulan deh. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi ya. Dia ingat tadi materinya? Mobil material. Biopori. Biopori, bagus. Tugas kalian nanti adalah membuat rancangan pengolahan Mobil air listrik. bersih. Ada bayangan? Apa? Bisa digunakan. Kalian buat, kemudian kalian presentasikan seperti yang itu dulu. Seperti yang di pembuatan produk bioteknologi, ingat nggak dalam bentuk apa saja itu? Word, YouTube. Ya, bagus. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan, keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Saya kiri anak ya, silakan live ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan pembelajaran online dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KSE, saya akan melakukan refleksi sebagai berikut. Perasaan saya saat merencanakan aksi adalah bertekad bahwa aksi ini harus dilaksanakan karena sangat melayani kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi
dan KSE. Sebelumnya, pembelajaran online yang saya lakukan belum mengakomodir hal tersebut. Misalnya dalam hal pengumpulan tugas, katakanlah saya minta anak mengumpulkan dalam bentuk PPT, maka satu kelas harus mengumpulkan dalam bentuk PPT. Padahal untuk anak yang kinestetik maupun auditori, hal ini mungkin beban buat mereka. Jadi secara tidak sadar saya memaksakan apa yang saya inginkan meskipun menurut saya terbaik, tapi belum tentu baik untuk anak-anak maupun menurut anak-anak. Pembelajaran KSE pun selama ini juga masih bersifat ceramah, belum diterapkan dalam pembelajaran. Saat pelaksanaan saya merasa senang karena anak-anak sangat antusias. Mereka lebih merasa dihargai dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Ini terlihat pada refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian pembelajaran bereferensiasi serta KSE ini menjawab hampir semua permasalahan yang dialami sebelum penerapan. Target saya dalam pembelajaran ini adalah mengakomodir setiap perbedaan yang dimiliki anak, meskipun pembelajaran bereferensiasi dan KSE ini bukan pembelajaran individual, sehingga pada akhirnya nanti diharapkan akan tercipta suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan murid peduli sesama, terutama rekan satu kelasnya. Pada awalnya memang sempat mengalami kesulitan, terutama mencari solusi diskusi kelompok dalam kelas online. Tapi alhamdulillah saya menemukan breakout room pada Google Meet sehingga anak-anak bisa berdiskusi kelompok, bisa berinteraksi dalam kelompok kecil, dan saya bisa bergantian mengawasi diskusi dalam kelompoknya. Perasaan saya saat melaksanakan aksi adalah senang. Anak-anak juga senang. Ini terlihat dari antusiasme mereka diantaranya dalam diskusi kelompok kecil di breakout room. Ya, di breakout room mereka terlihat antusias dan kadang bahasa yang disampaikan pun dalam diskusi kecil bahasa gaul mereka yang membuat mereka lebih nyaman, tapi tetap menggunakan kaidah sopan dalam diskusi ya. Kemudian dalam hasil belajar terlihat juga keberagaman mereka mengekspresikan hasil belajar tersebut. Jadi produk tugasnya pun bervariasi, ada yang dalam bentuk Word, dalam bentuk PPT, kemudian dalam bentuk gambar yang diberi keterangan. Jadi keberagaman itu sudah jelas terlihat, diferensiasinya dalam diferensi produknya juga tidak tampak ya. Yang paling penting juga tidak ada keterlambatan waktu anak-anak dalam mengumpulkan tugas karena guru sudah mengakomodir gaya belajar mereka. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi ini adalah pembelajaran bereferensiasi memang betul-betul mengakomodir kebutuhan belajar anak. Ini terlihat dalam bentuk variasi tugas yang mereka kumpulkan seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka juga tidak takut untuk berekspresi. Mereka juga menghargai perbedaan dari teman-teman yang mengumpulkan dalam bentuk produk yang berbeda. Kemudian pembelajaran lain yang saya dapatkan adalah tidak ada hal yang sulit dalam mencapai tujuan selama kita berusaha dan membuka diri terhadap perubahan, misalkan dalam pembelajaran bereferensiasi dan KSE. Pembelajaran ini di masa yang akan datang akan bermanfaat sebab pembelajaran ini memberikan contoh nyata bagaimana memperlakukan orang lain, dalam hal ini murid, menghargai perbedaan yang mereka miliki. Dan guru juga memberikan contoh bagaimana mengolah emosi dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional lainnya. Tentunya meskipun dalam skala kecil, masih dalam lingkup ruang kelas, ini tetap akan menjadi dasar dan tuntunan bagi mereka kelak. Perencanaan yang akan saya lakukan ke depannya adalah semakin menyiapkan perangkat hardware maupun softwarenya, kemudian berusaha untuk mengajarkan sejawat menjadi observer dalam kelas saya. Jadi mengobservasi apa yang saya lakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana produknya, termasuk juga mengobservasi dari anak-anak sehingga akan ada banyak masukan yang akan bermanfaat dan sekaligus juga saya mensosialisasikan bagaimana penerapan diferensiasi ini dan KSE ini di kelas kepada kolaborator saya. Jadi itu di antara manfaatnya dan rencana yang akan saya terapkan. Demikian refleksi saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon masukan dan saran membangun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.